Itulah contoh PKI gaya baru. Dia pakai PKI nama gaya baru, Islam Bang. ini, pakai gaya baru. Pakai nama Wali Songo, anaknya ada yang protes jangan pakai nama itu. Udah PKI gaya baru, itu contohnya. Makanya saya katakan bahwa Taufik Bahauddin itu adalah Profesor Sompret. Sompret yang hanya bunyi ketika ditiup. Dia ditiup oleh siapa? Rizik Syihab. Tunjukkan bahwa Anda sebagai seorang profesor, bukan asal glosa. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada seorang profesor yang boleh saya katakan ini sebagai Profesor Sompret. Kenapa saya katakan Profesor Sompret? Ya karena dia asal bunyi saja, asal jeplak dalam memberikan statement, dalam menjustis sesuatu, termasuk menjustis perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dia katakan bahwa Laskar Sabilillah itu adalah PKI gaya baru atau KGB yang dia sebutnya sebagai KGB, komunis gaya baru. Dan dia katakan bahwa di belakang PWI Laskar Sabilillah adalah Jokowi. Sebelum kita soroti, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Ini profesor dari UI. UI-nya saya nggak tahu apakah Universitas Indonesia atau Universitas Iwili-Wili ini. Karena dia mengatakan di sebuah channel namanya UI Watch. Dan kalau saya lihat channelnya itu berisi adalah banyaknya bagaimana dia mengkontar tentang ijazah palsu Jokowi, sehingga dia mengatakan di belakang PWI Laskar Sabilillah adalah Jokowi. Kita lihat dulu statement dia, sedulur TV Allah. Ini dia. Bang, ini ada satu tema, Bang, luar biasa, Bang, dan rame. Luar biasa dan berkuasa penuh. Bang, ya dubes kan begitu. Dubes itu, Bang. Rame saat ini, Bang, dibicarakan di mana-mana, dari atas sampai kalangan bawah, mengenai PWI dan LS, ya kan? PWI LS ini adalah perjuangan Wali Songo Indonesia, ya. Namanya ya. Nah, itulah. LS-nya Laskar Sabilillah. Iyalah. Iya kan? Beliau tuh rame hari ini menantang atau melawan dengan Ba'alwi, kaum habaib di Indonesia. Dan ini PWI-LS, Bang, rame mengatakan bagian dari NU. Tapi NU sendiri tidak, Bang, tidak mengakui sebagai underbow dari NU. Nah, menurut Abang bagaimana tanggapan Abang? Pendek jawabannya, itulah contoh PKI gaya baru. Dia pakai nama Islam ini, pakai gaya baru. Pakai nama Wali Songo, anaknya ada yang protes jangan pakai nama itu. Udah PKI gaya baru, itu contohnya. Nggak ngaku, udah gampang. PKI gaya baru itu tujuannya, jangan lihat siapa, tujuannya apa? Merusak Islam, adu belah umat Islam, mengadu domba, Bang, ya? Memperdomba, adu domba, pokoknya itu tujuan. Sama satu lagi mempermatainya PKI gaya baru lah, itulah di PKI. PWI, udahlah, paham, muke PKI, saya kalau guyonan, ya. Kira-kira PWI siapa di belakangnya? Saya yang paling kelihatan di belakangnya, yang mendukung ya Jokowi. Kan baru ada zaman Jokowi, zaman SBY ada nggak? Tidak ada. Iya, 10 tahun itu investasi Jokowi. Udahlah Jokowi kalau PKI bagaimana dia, waktu zaman dia tidak muncul, dia diemin dulu, begitu dia selesai digantikan, cara menang dia kan nggak beres juga, Sirekap dimainin. Begitu Prabowo dia mulai bikin ribut supaya Prabowo digangguncang anaknya. Bisa naik. Plongo, Planga Plongo yang lulus SMP aja kagak lulus, atau cuma lulus SMP, jadi gak udah gampang akalnya lah, akalnya gampang. Saya kenal Jokowi. Jokowi itu akalnya banyak, konsep nggak ada. Itu tadi dulu TV Al-Waha, di mana profesor yang disebut sebagai Taufik Bahauddin atau Taufik Bahauddin atau siapa itu tidak ada namanya lah.
Saya nggak perlu menghafalkan namanya karena ya nggak mutu apa yang disampaikan oleh si profesor ini. Setingkat profesor bisa mengatakan secara jelas, secara hebat, mengatakan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah kelompok komunis gaya baru atau KGB. Dia mengatakan itu tanpa data, tanpa fakta, tanpa sebuah survei, tanpa penelitian. Yang biasanya seorang profesor kalau mau mengungkapkan sebuah statement itu tidak langsung begitu melihat langsung kasih statement. Ini loh, gampang aja. Begitu. Jadi profesor itu adalah setingkat orang yang memiliki analisis tajam, memiliki kejelian berpikir, memiliki hati yang dalam. Kalau dalam agama Islam itu disebutnya sebagai syekh, mujtahid atau mujadid. Di dalam agama Islam itu tingkatannya sudah tingkatan sangat tinggi, syekh. Bagaimana membuat sebuah kalam atau kalimat atau hujah atau apapun namanya yang berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat. Mereka orang-orang yang sudah tingkatannya sangat tinggi dalam keilmuan itu selalu mengedepankan penelitian terlebih dahulu sebelum mengungkapkan statementnya. Ini seorang profesor, kan sama saja. Profesor itu ya sudah disebut profesor. Ada bakso Malang itu lewat. Biar aja lewat dulu ya. Iklan bakso Malangnya lewat terlebih dahulu. Profesor itu orang yang tingkatan pendidikannya sudah sangat tinggi, tingkat intelijensinya juga sudah tinggi seharusnya. Tapi ketika seorang profesor menyatakan sesuatu dengan sangat gampangnya tanpa membuat analisa yang mendalam, tanpa membuat penelitian yang mendalam, tanpa membuat survei yang mendalam, ujuk-ujuk bak beduduk mengeluarkan statement seperti itu saya sebut sebagai profesor sompret. Ya sompret lah, kayak tahun baru itu sompret, asal ditiup langsung bunyi, nggak perlu dipencet apapun, ditiup juga langsung bunyi, itu kan sompret. Bener nggak? Sompret itu kalau tahun baru banyak orang jualan sompret itu kan cukup ditiup aja langsung bunyi pret gitu. Ini profesor kalau dia tanpa melakukan apapun langsung membuat sebuah analisis, langsung membuat kesimpulan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah komunis gaya baru atau PKI gaya baru, dia sompret asal bunyi, asal jeplak ngomongnya. Tanpa itu saya nggak perlu menjelaskan bantahan si profesor ini tentang bagaimana apa dibalik semua munculnya gerakan yang namanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nggak masuk ke otak dia dan nggak mau menerimanya. Kenapa? Karena di pikiran dia, di pikiran si Profesor Taufik Bahauddin ini sudah diselimuti oleh yang namanya kebencian. Sedulur di bawah, orang kalau sudah membenci atau mencintai dengan sangat dalam, mencintai dengan sangat dalam, membenci dengan sangat dalam, maka orang tersebut tidak akan mau menerima pendapat orang lain atau saran orang lain. Yang dia pikirkan hanyalah keinginan dirinya, nafsu di dalam dirinya, cinta atau benci di dalam dirinya. Yang dia pikirkan, orang lain memberikan saran apapun tidak akan diterimanya. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jelas-jelas sangat tegas memberikan saran kepada kita semuanya untuk tidak mencintai secara berlebihan, membenci secara berlebihan. Ahbib habibaka haunan wa akhdib ghadabaka haunan, kama qala Rasulullah SAW. Bencilah apa yang kau benci sewajarnya saja, cintailah apa yang kau cintai sewajarnya saja. Karena apa? Karena bisa jadi suatu ketika apa yang kau cintai bisa menjadi apa yang kau benci. Sebaliknya, apa yang kau benci bisa jadi suatu ketika nanti akan menjadi apa yang kau cintai, sedulur TV Allah. Nah, Taufik Bahauddin ini
Dalam memberikan analisis, dia diselimuti oleh suatu kebencian di dalam dirinya. Benci yang sangat dalam. Benci kepada siapa? Utamanya adalah benci kepada Jokowi. Perlu diketahui, saya ini bukan pendukung Jokowi loh. 2 kali dalam pemilihan presiden saya nggak milih Jokowi, justru saya milih Prabowo ketika itu. Tapi nggak masalah kalau dia bilang bahwa di belakang PWI Laskar Sabilillah itu Jokowi, itu adalah analisis yang keblinger. Gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah sebuah gerakan kesadaran, bukan gerakan politik. Yang dia bilang politik, lucu kan? PWI Laskar Sabilillah dianggap sebagai politik, sehingga dia mengatakan bahwa di belakang PWI Laskar Sabilillah adalah Jokowi. Ini yang saya lihat, kata dia kan. Itu lucu sekali sedulur TV Al-Wahab. Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan PWI Laskar Sabilillah. Dari mana ada sangkut pautnya? Lawang yang namanya PWI Laskar Sabilillah ini adalah gerakan kesadaran, kesadaran sebagai bangsa. Kesadaran, kalau saya menyebutnya adalah tanggung jawab sebagai muslim dan tanggung jawab sebagai bangsa. Tanggung jawab sebagai muslim adalah ketika kesucian dzurriyyah Rasulullah SAW terbukti dimanipulasi oleh sekelompok orang dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya, maka tanggung jawab sebagai muslim adalah harus mempertahankan atau membelanya dan meluruskannya. Jangan sampai kesucian dzurriyyah Rasulullah SAW sekaligus kesucian Rasulullah SAW itu ternodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kelompok dan dirinya sendiri saja. Sedangkan tanggung jawab sebagai bangsa adalah kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai bangsa ini suatu ketika nanti bisa kembali terjajah seperti nenek moyang kita dahulu. Maka sebagai bangsa, semua manusia yang merasa sebagai bangsa Indonesia harus ikut bertanggung jawab menjaga negeri ini. Jangan sampai ada tangan-tangan yang berusaha untuk menguasai kembali sedulur TV Al-Wahab. Gerakan PWI Laskar Sabilillah adalah sebuah gerakan kesadaran, sadar sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad dan sadar sebagai bangsa Indonesia yang harus bertanggung jawab untuk generasi selanjutnya. Karena kalau tidak kita bergerak, maka generasi yang akan datang akan mendapatkan pelajaran-pelajaran khurafat, pelajaran-pelajaran yang menyimpang dari syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan generasi kita selanjutnya kelak akan menjadi generasi yang diperbudak oleh bangsa lain yang ingin menguasai negeri ini sedulur TV Al-Wahab. Nah, makanya saya katakan bahwa Taufik Bahauddin itu adalah profesor sompret. Sompret yang hanya bunyi ketika ditiup. Dia ditiup oleh siapa? Rizik Syihab. Taufik Bahauddin ini ditiup oleh Rizik Syihab. Kenapa? UI Watch channel ini, kalau saya lihat dari seluruh video-video yang ada di channel UI Watch, itu muaranya adalah ke Rizik Syihab. Saya yakin muaranya ke Rizik Syihab. Kenapa? Yang namanya Taufik Bahauddin dan lain-lainnya itu kan sebagai tim dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Lah, siapa yang mendirikan TPUA? Tim pembela ulama dan aktivis itu Rizik Syihab. Secara tunggal, pendiri tunggal TPUA adalah Rizik Syihab. Artinya bahwa Taufik Bahauddin ini adalah orang yang ditiup oleh Rizik Syihab untuk mengatakan bahwa PWI Laskar Sabilillah itu di belakangnya adalah Jokowi, sehingga pantas disebut sebagai komunis gaya baru KGB katanya. Ini melebar yang nggak tentu arah, kemana arahnya nggak jelas. Yang penting asal nyebut siapa saja yang berusaha melawan mereka itu disebut saja sebagai komunis gaya baru, dan itu termasuk termol. Apa itu termol? Katanya termol itu singkatan ternaknya Mulyono. Mulyono itu adalah rujukannya kepada Joko Widodo. Sekali lagi, saya tidak pernah menjadi pendukung atau tim sukses dari Joko Widodo, dan rasa-rasanya semua orang yang berada di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu tidak memperdulikan
Kau dukung siapa ketika pemilihan presiden? Saya sendiri ketika pemilihan presiden kemarin itu, yang sekarang jadi presiden Prabowo itu, saya milihnya justru Anies Baswedan, bro. Ya, jangan salah, saya milih Anies Baswedan. Dan kenapa? Itu urusannya beda. Ya, kalau saya boleh dibilang salah, ya saya sekarang ada di PWI. Artinya bahwa yang ada di PWI itu bukan murni satu kelompok, tapi mereka sebenarnya adalah kelompok-kelompok orang yang punya tanggung jawab. Sekali lagi, tanggung jawab sebagai muslim dan tanggung jawab sebagai bangsa. Begitu ya. Dan lagi, si Taufik Bahauddin ini sudah mengatakan di belakangnya adalah Joko Widodo, yang mereka punya dendam ke Sumat. Hati-hati, tadi saya katakan satu dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW, jika panjenengan semuanya, ente semuanya, Taufik Bahauddin dan lain-lain itu sebagainya, CS-nya itu benci, terlalu benci, bisa jadi suatu ketika Anda akan sangat mencintai apa yang kalian benci hari ini. Makanya tadi kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah saya sampaikan, Habib habibaka honan wa habib hodobaka honan, jangan fanatisme buta. Saya pernah mencintai para habib-habib, tapi tidak begitu dalam, tidak begitu menggebu-gebu, tidak begitu fanatisme buta, sehingga ketika ada orang yang memberikan informasi ternyata mereka tidak sebagai keturunan kanjeng Nabi, saya mudah saja untuk menerimanya. Begitu pula teman-teman kita yang ada di PWI Laskar Sabilillah, mereka mencintai Habib sewajarnya saja. Dan sekarang pun ketika terjadi pembelokan atau pemutar balikan yang tadinya cinta kemudian sekarang justru mengkritisi, itu yang wajar saja, tidak benci secara dalam kepada para Habib. Kita juga tidak membenci Habib, kita hanya mengingatkan bahwa mereka sedang berada pada suatu fase atau jalan yang tidak tepat, yang salah, yang harus kita luruskan, yang harus kita sadarkan. Nah, dulu TV Al-Wahab. Selanjutnya Taufik Bahauddin ini mengatakan bahwa Rhoma Irama itu nggak tahu diri. Ini dia. Tapi kan harusnya NU sudah menyatakan bukan underbow dari NU, tapi tetap masih ngotot dia tuh. Nah, terakhir kan kemarin kan Rhoma Irama kan sempat udah minta maaf. Rhoma Irama udah lupain lah, itu orang nggak tahu diri. Bilang sama Rhoma, lu jadi penyanyi, profesi lu penyanyi, jangan sok main di politik, otak lu kagak nyampe. Lu dipakai sama PKI nggak ngerti. Apalagi nggak suka. Bilang sama Uiwot bilang Rhoma Irama tahu diri, ini bukan profesi Anda penyanyi, kita suka. Nggak usah main di politik, bidang Anda nggak nyampe, dan Anda dipakai sampai kayak gaya baru nggak nyadar. Dipakai mau aja. Itulah kalau otak nggak nyampe ya begitu, bukan nyampe. Bukan bidang dia, dibodohin aja. Dia mengatakan sedulur TV Al-Wahab, Rhoma Irama itu nggak tahu diri, dia hanya seorang penyanyi, kenapa terjun ke politik? Sudah saya katakan tadi bahwa gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah adalah gerakan kesadaran. Rhoma Irama atau Raden Haji Oma Irama, beliau di usia senjanya itu muncul kesadaran untuk bertanggung jawab sebagai muslim dan tanggung jawab sebagai bangsa. Jadi lepas dari urusan politik negara, siapapun yang jadi presiden, siapapun yang memimpin negara ini, semuanya adalah memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertahankan bangsa ini dari jeratan dan dari upaya-upaya orang-orang yang hendak menguasai negeri ini. Jadi Anda, Taufik Bahauddin, jangan asal jeplak kayak sompret yang ditiup. Anda sebagai sompretnya Rizik Syihab itu sangat-sangat jelas kebodohannya. Meskipun Anda seorang profesor, saya katakan Anda profesor bodoh yang tidak bisa menganalisis secara jelas. Anda hanya menganalisis berdasarkan nafsu kebencian Anda. Begitu Mbah Taufik Bahauddin. Mukibin ini pasti kan? Pasti Mukibin, orang ngomongnya juga sudah begitu. PWS, komunis, PKI, gaya baru, Allah. Ampun dah. Jadi Rhoma Irama itu adalah orang yang telah tersadarkan. Anda tidak melihat bagaimana proses kesadaran Bang Haji Rhoma Irama sampai kemudian menentukan langkahnya bersama perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ada prosesnya, tidak begitu saja.
Rhoma Irama tidak langsung memasuki perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, mendukung PWI Laskar Sabilillah itu dengan begitu saja menerima, tetapi beliau mengalami sebuah perjalanan analisis yang panjang sehingga sampai pada kesimpulan bahwa saya harus mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi Mas Taufik, Mbah Taufik Baharudin, berpikirlah yang jernih, gunakan analisa yang tepat ketika Anda membuat sebuah statement. Tunjukkan bahwa Anda sebagai seorang profesor, bukan asal glosa. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.